Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita nyata Reborn, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata berjudul Tersisa 2 menit, pilot Kapten Afwan selamatkan Sriwijaya Air. Diduga elevator copot, Sriwijaya Air SJ182 mendadak menukik tajam. Tersisa waktu hanya 2 menit untuk selamatkan kendali pesawat. Pengamat penerbangan ungkap momen 2 menit pilot Kapten Afwan bin Zamzami selamatkan kemudi Sriwijaya Air SJ182 yang elevatornya diduga copot, pesawat menukik tajam. Pengamat penerbangan Andi Isdar Yusuf mencoba mengungkap teka-teki penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari hasil analisa Andi Isdar Yusuf, terkuak betapa gentingnya situasi yang dihadapi para pilot Sriwijaya Air SJ182 sebelum akhirnya jatuh dan hancur. Bagaimana tidak, Andi Isdar Yusuf menduga pilot Sriwijaya Air tak memiliki pilihan dalam waktu 2 menit untuk mengendalikan pesawat. Ya, rupanya Andi Isdar Yusuf menduga penyebab terjadinya tragedi ini adalah copotnya elevator pesawat Sriwijaya Air setelah berada di ketinggian ribuan meter. Pilot pesawat Sriwijaya Air SJ182 hanya punya waktu 2 menit. Setelah itu Sriwijaya Air jatuh terjun ke laut. Karena lautnya dangkal hanya 23 meter, kata Andi Isdar Yusuf. Saat elevator pesawat Sriwijaya Air SJ182, pesawat langsung menghantam lumpur dan menghambur di dasar laut. Dugaan saya elevator pesawat Sriwijaya Air SJ182 copot. Ini kompartemen penting dalam pesawat. Kalau ini copot, pilot tidak bisa berbuat apa-apa, kata Andi Isdar Yusuf via telepon Senin 11 Januari 2021 pagi. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh di Laut Kepulauan Seribu setelah kehilangan kontak sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 9 Januari 2021. Menurut Andi Isdar Yusuf, situasi itu berlangsung sangat cepat. Begitu elevator pesawat Sriwijaya Air SJ182 copot, maka tidak ada yang bisa membantu, langsung terjun, kata Andi Isdar Yusuf. Praktisi hukum yang pemerhati penerbangan sipil, Andi Isdar Yusuf, yang juga alumnus Universitas Hasanuddin itu mengatakan, elevator adalah kompartemen penting dan krusial di pesawat. Letaknya itu di belakang saya, horizontal di ekor pesawat, ujar Andi Isdar Yusuf. Elevator berbentuk sirip horizontal yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan badan pesawat naik atau turun dan selanjutnya mengangkat atau menurunkan ketinggian pesawat dengan mengubah sudut kontak sayap pesawat. Jadi elevator itu naik turun, dulu digerakkan pakai kabel, sekarang sudah nirkabel, otomatis. Saya menduga elevatornya itu copot karena perawatan yang tidak maksimal. Itu kan semacam engsel yang bergerak naik turun, bisa saja karatan atau apalah. Makanya faktor perawatan sangat penting, jelas Andi Isdar Yusuf. Gerakan elevator ke atas dan ke bawah, bila elevator bergerak ke atas, kontak elevator dengan udara akan menekan turun bagian ekor pesawat. Secara otomatis, hidung pesawat akan mengarah ke atas. Ini akan menyebabkan sayap pesawat mengangkat ketinggian badan pesawat. Karena sudut kontak sayap pesawat dengan udara bertambah, demikian pula sebaliknya. Coba bayangkan, di ketinggian ribuan meter, dengan kecepatan tinggi, elevator Sriwijaya Air SJ182 yang begitu signifikan fungsinya, copot atau tidak berfungsi, kata Andi Isdar Yusuf. Beda jika salah satu mesin yang rusak atau tidak berfungsi. Jika kondisi ini yang terjadi, kata Andi Isdar Yusuf, maka pilot masih punya waktu untuk melakukan kontak dengan pihak luar. Dan pasti jika salah satu mesin yang rusak, pilot akan kembali. Yang seperti ini sering kami alami dulu, dan pilot pasti kembali. Tapi kalau elevator yang rusak, copot, tidak ada pilihan, langsung terjun bebas itu pesawat, jelas Andi Isdar Yusuf. Pengamat penerbangan Andi Isdar Yusuf mengatakan, sebenarnya elevator pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah berfungsi dan kondisi pesawat sudah melewati masa krusial penerbangan karena sudah mengangkasa. Sebab masa krusial dan saat paling kritis dalam penerbangan adalah ketika pesawat akan naik, dan ini hanya sepersekian detik. Begitu pesawat sudah tek,
naik, itu berarti elevator sudah berfungsi dan masa kritis berakhir. Tapi mungkin ini elevatornya copot saat sudah naik ribuan meter, kata Andi Isdar Yusuf. Meski demikian, Andi Isdar Yusuf menegaskan penyebab Sriwijaya Air jatuh belum bisa dipastikan. Semua pihak harus menunggu hasil kajian KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sebagai pihak berwenang. Setelah itu dicari kotak hitam. Nah, setelah semuanya itu, barulah dilakukan pengkajian penyebab jatuhnya. Dan hasil kajian NKT itulah yang akan mengungkap penyebab Sriwijaya Air jatuh. Jadi kita tunggu hasil kajian KNKT tentang penyebab Sriwijaya Air jatuh, kata Andi Isdar Yusuf. Sementara itu, kepada kecelakaan yang dialami Sriwijaya Air Flight SJ182 pada Sabtu kemarin, kita semua tidak akan pernah mengetahui tentang penyebab terjadinya kecelakaan itu sampai dengan KNKT menyelesaikan proses investigasi yang dilakukannya. Biasanya KNKT akan segera mengumumkan hasil penyelidikan dalam 2 atau 3 tahap. Minimal preliminary report atau hasil awal investigasi akan diumumkan ke publik, dan setelah selesai penyelidikan akan dikeluarkan final report yang merupakan hasil akhir dari proses investigasi kecelakaan. Hasil final ini akan diumumkan dan pada format tertentu akan dikirim kepada pihak-pihak yang berkait. Tujuan utama dari dilakukannya penyelidikan penyebab kecelakaan adalah agar kecelakaan serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang. Dengan demikian, maka sebenarnya kita tidak akan pernah mengetahui tentang penyebab terjadinya kecelakaan sebelum KNKT selesai bekerja. KNKT akan bekerja mulai dari mengumpulkan data awal sampai dengan membaca black box, serta melakukan analisis mendalam dan menyeluruh dengan para investigator profesional, para pilot senior, para teknisi, perwakilan pabrik, operator, serta para ahli yang lain yang diperlukan. Itu yang menyebabkan bahwa hasil dari KNKT lah yang dapat dijadikan satu-satunya rujukan mengenai penyebab kecelakaan pesawat terbang. Hasil KNKT biasanya akan mengatakan bahwa the most probable cause adalah A, B, C yang terbukti atau ditenggarai sebagai berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Hal tersebut diikuti dengan serangkaian rekomendasi yang harus dilaksanakan instansi terkait, yang tujuannya sekali lagi adalah agar tidak terulang kembali terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama. Itulah lebih kurang tahapan dalam merunut penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Sebagai penutup uraian ini dan juga sebagai wujud turut berduka yang mendalam, mari kita semua turut mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Demikian sahabat cerita nyata Reborn. Jangan lupa kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.